Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bersama-sama menerima hari yang baru. Dan kita akan bersama-sama juga menerima firman Tuhan sebagai penuntun kita menjalani hidup sepanjang hari ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami akan menerima firman-Mu, penuntun kehidupan kami pada hari ini. Kiranya Roh Kudus ya Bapa, memberikan pengertian, memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga dengan sukacita hari ini kami jalani dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan yang menghantar hidup kita pada pagi ini terambil dari surat 1 Korintus 1 ayat yang ketiga, dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, sebenarnya ayat ini cukup populer bagi kita yang setia mengikuti ibadah-ibadah, mengikuti kebaktian-kebaktian Kristen tentunya. Ayat ini sering diucapkan oleh pengkhotbah sebagai pembuka, sebagai salam persaudaraan dalam mengawali siraman rohani, persaudaraan di dalam kasih Yesus Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus hampir keseluruhan suratnya menggunakan formulasi yang senada dengan salam pengantar kasih karunia damai sejahtera. Ucapan salam ini diawali dengan ungkapan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itulah yang menjadi pusat dari keseluruhan karya pelayanan dan penebusan Yesus bagi dunia. Kasih Yesus yang menyelamatkan dunia dari dosa dan kebinasaan adalah atas kehendak Bapanya, yaitu Tuhan Allah kita. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan juga karena permohonan dan keinginan dunia agar Yesus menyelamatkan dunia ini, melainkan hanya karena kasih dari Allah yang digenapi dalam Yesus. Allah mengaruniakan keselamatan dan kehidupan bagi dunia atas kehendak Allah sendiri, atas maunya Allah sendiri. Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia atas kehendaknya sendiri. Allah melakukan yang terbaik bagi dunia atas kemauannya sendiri. Allah sendiri yang mengaruniakan kasih-Nya dalam karya penyelamatan Yesus. Kemudian disusul dengan sebutan damai sejahtera. Inilah yang menjadi bagian orang yang menerima kasih karunia itu. Allah sudah menganugerahkan kasih karunia-Nya, maka barang siapa yang menerima dan hidup dalam kasih karunia itu akan mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera apa? Yaitu kekuatan jiwa, keteduhan hati, karena hidup di dalam kasih karunia Allah. Yesus sendiri menegaskan dalam Yohanes 13 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera dari Yesus memampukan kita untuk melewati pergumulan hidup di dunia ini. Janganlah kita memahami damai sejahtera sebagai situasi yang aman, tanpa problem, tanpa pergumulan, tanpa masalah. Bukan seperti itu arti damai sejahtera. Justru dalam perjalanan akan banyak hambatan, banyak kesulitan, banyak pergumulan yang akan kita hadapi. Namun ada rasa tenang dan teduh di hati untuk melewati perjalanan itu. Sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, pagi ini kita akan mengawali aktivitas kita. Firman Tuhan mengawali dengan sapaan dan salam yang sangat menyejukkan, yang sangat memotivasi kita. Kita hidup dalam kasih karunia Allah. Kasih Allah yang melampaui segala kehidupan kita. Kasih Allah yang selalu baru tiap pagi, mengawali langkah dan pekerjaan kita hari ini. Dalam kasih Allah yang agung itu, rasakanlah, nikmatilah damai sejahtera yang meneguhkan dan menguatkan hatimu.
Janganlah kiranya hati kita dikuasai oleh perkara-perkara dan persoalan-persoalan kehidupan yang barangkali akan membuat kita tidak bersemangat dalam kehidupan. Tetapi biarlah hati kita dipenuhi damai sejahtera Allah yang memberi kekuatan untuk melewati hari yang kita jalani sepanjang hari ini. Kita akan berhadapan dengan berbagai keadaan, pergumulan, atau situasi yang tidak pernah kita duga-duga datang menimpa kita. Bukan berarti kita itu adalah orang yang berdosa. Bukan berarti kita itu adalah orang yang tidak percaya. Orang percaya juga akan menghadapi situasi hidup yang susah, yang sulit. Tapi ada resep yang jitu pagi ini. Resep yang sangat mujarab dikasih Tuhan kepada kita. Biarlah hati kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah yang membuka jalan kehidupan bagi kita. Sebab bila damai sejahtera menguasai hati kita, kita akan melihat ada kekuatan yang terus menopang kita menghadapi, menjalani kehidupan ini. Kalau damai sejahtera yang menopang kita, kita akan melihat selalu ada secercah harapan, selalu ada berkat Tuhan di tengah-tengah berbagai kehidupan yang kita jalani hari ini. Karena itu, firman Tuhan menyapa kita, kasih karunia, damai sejahtera Allah menyertai kita sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa indahnya firman-Mu pagi ini yang memberikan penguatan, yang memberikan motivasi kepada kami. Bahwa kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami akan membentuk hati kami yang penuh damai sejahtera. Kami tidak tahu Tuhan hari ini situasi kondisi apa yang kami hadapi, namun firman-Mu hari ini cukup pasti ya Tuhan, bahwa Tuhan menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami, melewati, menghadapi kehidupan pada hari ini. Karena itu Bapa, kami bersyukur dan kami bersuka cita. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan menguasai dan menuntun kami untuk memulai menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Amin. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Ya Allah, damai
agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu, ku merindukanmu. GKPS